Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempar. Seorang pedagang sate di Madura mendadak menjadi sorotan setelah terungkap fakta mengerikan yang membuat warga tidak percaya. Selama ini, tak ada yang curiga dengan pria yang setiap hari melayani pembeli dengan senyum ramah. Namun di balik kehidupan sederhananya, tersimpan rahasia kelam yang berawal dari pertengkaran rumah tangga dan berujung pada dugaan menjual daging istrinya sendiri. Bagaimana rahasia mengerikan ini akhirnya terbongkar oleh polisi? Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh misteri dan pelajaran hidup ini, mari kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan perlindungan dalam setiap langkah kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, serta tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kini, mari kita simak kisah lengkapnya sampai akhir. Pagi itu, suasana di sebuah desa pesisir di Madura berjalan seperti biasanya. Matahari baru saja muncul dari ufuk timur, menyinari deretan rumah sederhana yang berdiri tidak jauh dari bibir pantai. Angin laut berembus pelan membawa aroma garam yang khas. Para nelayan mulai kembali dari laut setelah semalaman mencari ikan, sementara ibu-ibu sibuk menyapu halaman dan menyiapkan sarapan untuk keluarga mereka. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari sebuah peristiwa yang mengguncang seluruh desa. Sekitar pukul 8 pagi, beberapa warga terlihat berkumpul di warung kopi milik Pak Rahman yang terletak di dekat jalan utama desa. Awalnya mereka hanya berbincang mengenai hasil tangkapan ikan dan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Namun pembicaraan perlahan berubah ketika seorang warga bernama Junaidi datang dengan wajah tegang. Ia baru saja mendengar kabar bahwa Siti, seorang perempuan yang tinggal di ujung desa, sudah beberapa hari tidak terlihat. "Sudah 3 hari saya tidak melihat Bu Siti," katanya pelan. Ucapan itu membuat beberapa orang saling berpandangan. Hilangnya seseorang di desa kecil seperti itu bukanlah hal yang biasa. Semua orang saling mengenal satu sama lain. Jika ada seseorang yang bepergian keluar desa, biasanya kabar itu cepat menyebar. Awalnya tidak ada yang terlalu khawatir. Beberapa warga mengira Siti mungkin sedang mengunjungi keluarganya di desa lain. Namun semakin lama pembicaraan berkembang, semakin banyak orang yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada tetangga yang melihatnya pergi. Tidak ada kerabat yang mengaku kedatangan dirinya. Bahkan telepon genggamnya tidak dapat dihubungi. Menjelang siang, kabar mengenai hilangnya Siti mulai menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang yang sebelumnya tidak mengetahui apapun mulai ikut membicarakannya. Sebagian merasa cemas. Sebagian lagi penasaran. Tidak sedikit yang mulai menghubungkan kejadian itu dengan berbagai rumor yang selama ini beredar mengenai kehidupan rumah tangga Siti dan suaminya. Tidak ada yang menyangka bahwa kabar hilangnya seorang perempuan biasa akan berkembang menjadi sebuah kasus yang membuat warga desa hidup dalam ketakutan dan kebingungan selama berminggu-minggu. Siti sebenarnya bukan orang asing bagi warga desa. Perempuan berusia 32 tahun itu dikenal ramah dan mudah bergaul. Ia sering terlihat berbincang dengan tetangga di depan rumah, atau membantu kegiatan warga ketika ada acara bersama. Senyumnya selalu tampak hangat, meskipun beberapa orang dekatnya mengetahui bahwa hidupnya tidak selalu berjalan mudah. Suaminya, Hasan, adalah seorang pedagang sate yang cukup dikenal di daerah tersebut. Setiap sore, gerobak sate miliknya selalu ramai didatangi pelanggan. Hasan dikenal sebagai pekerja keras yang jarang mengeluh. Ia berangkat sejak pagi untuk membeli bahan dagangan dan baru pulang larut malam setelah semua jualannya habis. Dari luar, kehidupan mereka terlihat biasa saja. Tidak kaya, tetapi juga tidak kekurangan. Setidaknya itulah yang terlihat oleh orang-orang. Namun kenyataannya, kondisi rumah tangga mereka tidak seindah yang dibayangkan banyak orang. Beberapa bulan terakhir, beban ekonomi keluarga semakin berat. Harga bahan pokok naik, biaya hidup meningkat. Sementara penghasilan Hasan sebagai pedagang sate tidak selalu stabil. Ada hari-hari ketika dagangannya laris, tetapi ada juga hari ketika ia hanya membawa pulang sedikit uang. Siti sering mengeluhkan kondisi tersebut. Ia ingin kehidupan yang lebih baik. Ia ingin rumah mereka diperbaiki. Ia ingin memiliki peralatan rumah tangga yang lebih layak. Ia juga berharap suaminya bisa mencari penghasilan tambahan. Keinginan-keinginan itu sebenarnya tidak salah. Banyak keluarga memiliki harapan yang sama. Namun perbedaan cara pandang antara Siti dan Hasan perlahan menciptakan jarak di antara mereka. Hasan merasa dirinya sudah bekerja sekuat tenaga. Setiap hari ia berjuang di bawah terik matahari demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika mendengar keluhan yang terus-menerus, ia merasa usahanya tidak pernah dihargai. Sementara di sisi lain, Siti merasa masa depan keluarganya tidak mengalami perubahan. Ia khawatir jika keadaan terus seperti itu,
mereka akan semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan itulah yang kemudian menjadi bibit dari berbagai pertengkaran yang mulai sering terjadi di dalam rumah mereka. Meski demikian, tidak ada seorang pun yang menduga bahwa konflik tersebut akan berakhir dengan cara yang begitu mengejutkan. Hari-hari setelah kabar hilangnya Siti mulai dipenuhi rasa penasaran. Warga yang biasanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing kini sering berkumpul untuk membicarakan perkembangan terbaru. Di warung kopi, di teras rumah, bahkan di pelabuhan kecil tempat para nelayan berkumpul, nama Siti menjadi topik utama pembicaraan. Katanya pergi ke rumah saudaranya. Tapi saudaranya bilang tidak ada. Mungkin sedang ada masalah keluarga. Berbagai dugaan muncul silih berganti. Tidak sedikit pula yang mulai memperhatikan Hasan. Mereka merasa ada sesuatu yang berbeda dari sikap pria itu sejak istrinya menghilang. Biasanya Hasan cukup aktif berbicara dengan pelanggan dan tetangga. Namun beberapa hari terakhir, ia terlihat lebih pendiam. Wajahnya tampak lelah. Ia jarang tersenyum dan sering terlihat melamun. Ketika ada warga yang bertanya tentang keberadaan Siti, Hasan selalu memberikan jawaban singkat. Dia sedang pergi. Pergi kemana? Ke rumah keluarga. Jawaban itu terdengar sederhana. Namun ketika beberapa orang mencoba memastikan kepada keluarga Siti, mereka justru mendapatkan jawaban yang berbeda. Keluarga Siti mengaku tidak mengetahui keberadaannya. Ketidaksesuaian informasi tersebut membuat rasa curiga mulai tumbuh di kalangan warga. Meski begitu, tidak ada yang berani menuduh Hasan secara langsung. Mereka hanya menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu dalam pikiran masing-masing. Suasana desa yang biasanya tenang perlahan berubah. Ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seolah-olah semua orang merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang tersembunyi di balik hilangnya Siti. Malam hari menjadi terasa lebih sunyi dari biasanya. Banyak warga memilih segera masuk rumah setelah matahari terbenam. Mereka tidak ingin terlibat dalam gosip yang semakin berkembang. Tetapi pada saat yang sama mereka juga tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang terus muncul. Semakin banyak waktu berlalu tanpa kabar dari Siti, semakin besar pula kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat desa. Situasi berubah ketika keluarga Siti akhirnya memutuskan untuk melapor ke pihak kepolisian. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dan tidak ingin menunggu lebih lama. Laporan itu segera mendapat perhatian dari aparat setempat. Meskipun kasus orang hilang bukan hal yang baru, ada beberapa kejanggalan yang membuat penyidik tertarik untuk menyelidikinya lebih lanjut. Beberapa petugas mulai mendatangi rumah keluarga, tetangga, dan orang-orang yang terakhir kali melihat Siti. Mereka mencatat setiap informasi sekecil apapun. Kapan terakhir kali Siti terlihat? Dengan siapa ia bertemu? Apakah ada masalah yang sedang dihadapinya? Semua pertanyaan itu mulai disusun menjadi potongan-potongan puzzle yang diharapkan dapat mengungkap kebenaran. Sementara itu, kehadiran polisi di desa membuat suasana semakin ramai. Warga yang sebelumnya hanya mendengar rumor kini melihat langsung bahwa kasus tersebut sedang ditangani secara serius. Beberapa wartawan lokal mulai datang untuk mencari informasi. Kamera dan mikrofon mulai terlihat di sekitar desa. Anak-anak yang biasanya bermain di lapangan kini lebih sering memperhatikan aktivitas para wartawan daripada bermain bola. Bagi masyarakat desa, semua itu terasa tidak biasa. Mereka tidak pernah membayangkan tempat tinggal mereka akan menjadi pusat perhatian banyak orang. Namun perhatian tersebut justru membuat rasa takut semakin meningkat. Jika polisi sampai turun tangan dan wartawan mulai berdatangan, berarti kasus ini mungkin jauh lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Perasaan itu membuat banyak warga sulit tidur pada malam hari. Mereka ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi semakin banyak pertanyaan muncul, semakin sedikit jawaban yang tersedia. Beberapa hari kemudian, kabar mengenai hilangnya Siti tidak lagi hanya menjadi pembicaraan warga desa. Berita itu mulai menyebar ke daerah-daerah sekitar. Media lokal memberitakan perkembangan kasus tersebut hampir setiap hari. Banyak orang mengikuti ceritanya dengan penuh rasa penasaran. Yang membuat kasus ini menarik perhatian bukan hanya karena hilangnya seorang perempuan, melainkan karena berbagai kejanggalan yang terus bermunculan. Setiap kali muncul informasi baru, selalu ada pertanyaan lain yang belum terjawab. Mengapa Siti menghilang tanpa jejak? Mengapa tidak ada seorang pun yang melihatnya pergi? Mengapa keterangan yang diberikan Hasan sering berubah-ubah? Semua pertanyaan itu membuat masyarakat semakin ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Hasan tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia masih terlihat berjualan sate setiap sore. Gerobaknya masih berdiri di tempat yang sama. Asap pembakaran sate masih mengepul seperti hari-hari sebelumnya. Namun bagi sebagian warga,
Pemandangan itu kini terasa berbeda. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Setiap kali melihat Hasan melayani pembeli, mereka teringat pada hilangnya Siti yang hingga saat itu masih menjadi misteri. Bisik-bisik mulai terdengar di berbagai sudut desa. Sebagian orang membela Hasan dan menganggapnya tidak mungkin terlibat dalam sesuatu yang buruk. Sebagian lainnya mulai merasa bahwa pria itu menyimpan rahasia besar. Desa kecil yang sebelumnya damai kini dipenuhi ketegangan. Semua orang menunggu hasil penyelidikan polisi. Semua orang ingin mengetahui kebenaran. Dan tanpa disadari siapapun, penyelidikan yang sedang berjalan itu perlahan mulai mendekati sebuah kenyataan yang jauh lebih mengejutkan daripada semua rumor yang beredar di masyarakat. Penyelidikan yang dilakukan polisi mulai memasuki tahap yang lebih serius. Setelah menerima laporan resmi dari keluarga Siti, tim penyidik memutuskan untuk memeriksa rumah yang ditempati pasangan tersebut. Rumah sederhana itu berdiri di ujung desa, tidak jauh dari jalan yang menuju area tambak dan kebun warga. Saat petugas datang, Hasan terlihat tenang. Ia menyambut mereka dengan sikap sopan dan mempersilakan masuk. Beberapa tetangga yang melihat kedatangan polisi mulai berdiri di depan rumah mereka masing-masing. Ada yang berpura-pura menyapu halaman, ada yang duduk di teras sambil memperhatikan dari kejauhan. Rasa penasaran membuat mereka sulit mengalihkan perhatian. Di dalam rumah, petugas mulai memeriksa setiap ruangan. Tidak ada tanda-tanda kerusakan ataupun pencurian. Semua terlihat normal. Perabotan rumah masih berada di tempatnya. Pakaian Siti sebagian besar juga masih tersimpan di lemari. Salah seorang penyidik memperhatikan hal tersebut dengan serius. Kalau memang pergi jauh, biasanya seseorang akan membawa lebih banyak barang pribadi, katanya kepada rekannya. Temuan itu belum membuktikan apapun, tetapi cukup untuk menambah daftar pertanyaan yang harus dijawab. Petugas kemudian memeriksa kamar pasangan tersebut. Di sana mereka menemukan beberapa catatan tagihan yang belum dibayar. Ada tagihan listrik, cicilan kendaraan, dan beberapa utang kecil yang tercatat di buku milik warung sekitar. Semakin banyak dokumen yang diperiksa, semakin terlihat bahwa kondisi keuangan keluarga itu memang sedang tidak baik. Sementara itu, Hasan terus menjawab pertanyaan polisi dengan nada datar. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan istrinya. Menurutnya, Siti pergi setelah mereka sempat berbicara mengenai masalah rumah tangga. Dia bilang ingin menenangkan diri, ujar Hasan. Namun ketika diminta menjelaskan lebih rinci, jawabannya mulai terdengar kurang jelas. Ia tidak dapat memastikan kemana istrinya pergi, atau dengan siapa ia akan bertemu. Para penyidik saling bertukar pandangan. Mereka belum memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan apapun. Tetapi insting mereka mengatakan bahwa ada sesuatu yang belum diungkapkan. Ketika pemeriksaan rumah selesai, suasana desa semakin ramai. Kabar mengenai kedatangan polisi menyebar cepat. Dalam hitungan jam, hampir seluruh warga mengetahui bahwa rumah Hasan telah diperiksa. Dan sejak saat itu, nama Hasan mulai menjadi pusat perhatian. Keesokan harinya, polisi mulai mengumpulkan keterangan dari para tetangga. Mereka mendatangi rumah-rumah di sekitar tempat tinggal pasangan tersebut, dan mewawancarai siapa saja yang mungkin mengetahui sesuatu. Salah satu saksi yang dianggap penting adalah seorang ibu parubaya yang rumahnya tepat berada di sebelah rumah Hasan. Ia mengaku sering mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah pasangan tersebut. Awalnya biasa saja, seperti suami istri pada umumnya, katanya. Tapi beberapa bulan terakhir memang lebih sering. Menurut kesaksiannya, pertengkaran biasanya terjadi pada malam hari setelah Hasan pulang berjualan. Kadang berlangsung singkat, kadang berlangsung cukup lama hingga larut malam. Tetangga lain memberikan keterangan yang hampir sama. Mereka tidak pernah melihat kekerasan secara langsung, tetapi mengetahui bahwa hubungan keduanya sedang tidak harmonis. Ada pula seorang pemuda yang tinggal beberapa rumah dari lokasi tersebut. Ia mengingat sesuatu yang menurutnya penting. Pada malam sebelum Siti menghilang, ia mengaku sempat mendengar suara pertengkaran yang lebih keras dari biasanya. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, katanya. Tapi suaranya cukup jelas karena saat itu saya sedang duduk di luar rumah. Informasi itu segera dicatat oleh penyidik. Semakin banyak saksi diperiksa, semakin terlihat pola yang sama. Hampir semua orang mengetahui bahwa pasangan itu sering berselisih karena masalah ekonomi. Meski demikian, tidak ada seorang pun yang menyangka persoalan tersebut akan berkembang menjadi sesuatu yang serius. Di mata warga, Hasan tetap dikenal sebagai orang yang rajin bekerja. Ia tidak pernah membuat keributan di lingkungan sekitar. Ia juga aktif membantu kegiatan warga ketika ada acara desa. Karena itulah sebagian orang masih merasa sulit mempercayai berbagai dugaan yang mulai beredar. Saya kenal Hasan bertahun-tahun,
kata seorang pelanggan setianya. Dia memang pendiam, tapi bukan orang yang suka mencari masalah. Pendapat itu diamini oleh beberapa warga lainnya. Namun ada juga yang mulai berubah pikiran. Mereka merasa ada terlalu banyak kejanggalan dalam kasus hilangnya Siti. Semakin lama perempuan itu tidak ditemukan, semakin besar pula rasa curiga yang muncul. Desa yang biasanya akrab kini terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang membela Hasan, dan ada yang mulai meragukannya. Ketegangan sosial perlahan mulai tumbuh di antara warga. Sementara polisi sibuk mengumpulkan kesaksian, keluarga Siti mengalami masa-masa yang sangat berat. Ibunya hampir setiap hari menangis karena memikirkan anaknya yang belum ditemukan. Setiap pagi, ia berharap ada kabar baik yang datang. Setiap malam, ia berdoa agar putrinya bisa segera kembali. Namun hari demi hari berlalu tanpa kepastian. Adik laki-laki Siti bahkan ikut membantu mencari informasi ke berbagai tempat. Ia mendatangi teman-teman lama kakaknya, kerabat yang tinggal di luar desa, hingga kenalan yang mungkin pernah berhubungan dengannya. Semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Tidak ada yang mengetahui keberadaan Siti. Ketiadaan jejak itulah yang mulai membuat keluarga merasa semakin cemas. Di sisi lain, perhatian media terhadap kasus tersebut terus meningkat. Beberapa wartawan mulai mewawancarai warga dan keluarga korban. Berbagai spekulasi muncul di media sosial. Ada yang menduga Siti sengaja pergi meninggalkan rumah. Ada yang menduga ia menjadi korban tindak kejahatan. Ada pula yang mulai mengaitkan kasus tersebut dengan masalah rumah tangga yang selama ini terjadi. Polisi berulang kali mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti. Namun dalam situasi seperti itu, rumor berkembang jauh lebih cepat daripada fakta. Setiap hari selalu ada cerita baru yang beredar. Sebagian benar. Sebagian lagi hanya dugaan yang tidak memiliki dasar. Hasan sendiri mulai merasakan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Ketika berjualan, ia menyadari banyak pelanggan yang memandangnya berbeda. Beberapa orang bahkan membicarakannya diam-diam ketika mengira ia tidak mendengar. Meski demikian, ia tetap berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Ia membuka gerobaknya setiap sore. Ia melayani pembeli. Ia pulang pada malam hari. Dari luar, semuanya tampak normal. Namun bagi orang-orang yang memperhatikannya dengan saksama, Hasan terlihat semakin murung dari hari ke hari. Wajahnya tampak lebih pucat. Tatapannya sering kosong. Dan sesekali, ia terlihat gugup ketika ada orang yang menanyakan tentang istrinya. Hal-hal kecil itu mulai menarik perhatian para penyidik. Beberapa hari kemudian, polisi kembali memanggil Hasan untuk dimintai keterangan tambahan. Pemeriksaan kali ini berlangsung lebih lama dibanding sebelumnya. Penyidik mencoba menyusun kembali kronologi hari terakhir sebelum Siti menghilang. Mereka meminta Hasan menjelaskan setiap aktivitas yang dilakukan pada hari itu. Awalnya, Hasan menjawab dengan cukup lancar. Namun ketika pertanyaan mulai masuk ke detail waktu dan lokasi tertentu, keterangannya mulai berubah. Pada pemeriksaan pertama, ia mengatakan bahwa terakhir kali melihat istrinya pada sore hari. Pada pemeriksaan berikutnya, ia menyebut malam hari. Perbedaan kecil itu langsung dicatat oleh penyidik. Mungkin terlihat sepele, tetapi dalam sebuah penyelidikan, ketidakkonsistenan seperti itu bisa menjadi petunjuk penting. Selain itu, beberapa informasi yang diberikan Hasan juga tidak sesuai dengan keterangan saksi. Penyidik mulai menelusuri perbedaan tersebut satu persatu. Mereka tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Sebaliknya, mereka berusaha memastikan bahwa setiap fakta benar-benar akurat. Di luar ruang pemeriksaan, berita mengenai pemanggilan Hasan kembali menyebar ke masyarakat. Kini semakin banyak orang yang yakin bahwa polisi sedang menaruh perhatian khusus kepadanya. Namun hingga saat itu, belum ada bukti yang cukup untuk menetapkan siapapun sebagai pelaku dalam kasus tersebut. Karena itu, penyidik tetap bekerja secara hati-hati. Mereka memahami bahwa sebuah kesalahan kecil dapat membuat penyelidikan menjadi lebih sulit. Sementara itu, keluarga Siti terus menuntut kejelasan. Mereka ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak lagi hanya berharap Siti ditemukan. Mereka juga ingin mendapatkan jawaban. Dan jawaban itulah yang kini sedang dicari oleh seluruh tim penyidik. Memasuki minggu kedua penyelidikan, suasana desa terasa semakin berbeda dari biasanya. Orang-orang masih bekerja dan menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi kasus hilangnya Siti tetap menjadi topik utama di mana-mana. Bahkan anak-anak yang biasanya tidak peduli pada urusan orang dewasa, mulai mengetahui nama perempuan yang sedang dicari itu. Pada suatu sore, polisi menerima informasi baru dari seseorang yang meminta identitasnya dirahasiakan. Informasi tersebut tidak langsung memecahkan kasus,
tetapi cukup menarik perhatian penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Tim investigasi kemudian mulai menyusun kembali seluruh potongan informasi yang telah mereka kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Kesaksian tetangga, kondisi ekonomi keluarga, riwayat pertengkaran rumah tangga, keterangan Hasan yang berubah-ubah. Semua mulai ditempatkan dalam satu gambaran yang lebih besar. Perlahan-lahan, arah penyelidikan menjadi semakin jelas. Meski belum mengumumkan apapun kepada publik, para penyidik mulai meyakini bahwa hilangnya Siti kemungkinan besar tidak terjadi secara kebetulan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ada seseorang yang mengetahui lebih banyak daripada yang diakuinya. Dan semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin dekat mereka pada rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan sederhana seorang pedagang sate dan istrinya. Warga belum mengetahui perkembangan tersebut. Mereka hanya melihat semakin banyak aktivitas polisi di desa. Mereka hanya melihat semakin banyak wartawan yang datang. Namun para penyidik memahami bahwa mereka sedang berdiri di ambang sebuah penemuan besar. Sebuah penemuan yang nantinya akan mengubah cara pandang seluruh masyarakat terhadap kasus ini. Karena tidak lama lagi, fakta-fakta yang selama ini tersembunyi akan mulai muncul ke permukaan, dan kebenaran yang sesungguhnya perlahan akan menunjukkan wajahnya. Memasuki minggu ketiga penyelidikan, tim kepolisian mulai bekerja lebih intensif. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan kesaksian warga, tetapi juga menelusuri setiap aktivitas Hasan dalam beberapa minggu terakhir. Semua dicatat dengan rinci. Kemana ia pergi, dengan siapa ia bertemu, dan apa saja yang dilakukannya sebelum dan sesudah Siti dinyatakan hilang. Salah satu hal yang menarik perhatian penyidik adalah perubahan kebiasaan Hasan setelah istrinya menghilang. Beberapa saksi mengaku melihat Hasan beberapa kali keluar rumah pada malam hari. Hal itu sebenarnya tidak terlalu aneh, karena sebagai pedagang sate ia memang sering pulang larut. Namun waktu dan tujuan perjalanannya terkadang sulit dijelaskan. Polisi kemudian memeriksa sejumlah rekaman kamera pengawas dari jalan-jalan yang berada di sekitar desa. Tidak semua lokasi memiliki kamera, tetapi beberapa toko dan kantor desa memasang perangkat pemantau sederhana yang masih berfungsi dengan baik. Berjam-jam rekaman diperiksa satu persatu. Pekerjaan itu melelahkan dan membutuhkan kesabaran tinggi. Sebagian besar rekaman tidak menunjukkan hal yang penting. Kendaraan lalu lalang seperti biasa. Warga menjalankan aktivitas harian mereka. Tidak ada sesuatu yang secara langsung menjelaskan hilangnya Siti. Namun pada suatu malam, salah seorang petugas menemukan sesuatu yang membuat semua orang di ruang pemeriksaan terdiam. Dalam rekaman tersebut, terlihat Hasan melintas di jalan desa pada jam yang berbeda dari yang pernah ia ceritakan kepada penyidik. Perbedaan waktunya memang tidak terlalu jauh, tetapi cukup untuk menimbulkan pertanyaan baru. Mengapa ia tidak menyebutkan perjalanan itu? Kemana sebenarnya ia pergi malam itu? Pertanyaan tersebut segera dimasukkan ke dalam daftar penyelidikan. Bagi penyidik, sebuah kasus besar seringkali terpecahkan bukan karena satu bukti yang mencolok, melainkan karena kumpulan detail kecil yang saling terhubung. Dan kini, detail-detail kecil itu mulai bermunculan satu persatu. Sementara itu, Hasan tampaknya belum menyadari bahwa polisi sedang menemukan banyak kejanggalan dalam keterangannya. Ia masih berusaha menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Namun semakin lama, semakin sulit baginya menghindari sorotan masyarakat. Setiap langkahnya diperhatikan. Setiap ucapannya dibicarakan. Dan tanpa ia sadari, lingkaran penyelidikan perlahan mulai mengarah tepat kepadanya. Di sisi lain, warga desa semakin penasaran dengan perkembangan kasus tersebut. Tidak ada lagi pembicaraan yang lebih sering muncul selain hilangnya Siti. Di warung kopi Pak Rahman, orang-orang berkumpul hampir setiap malam. Mereka membahas informasi terbaru yang mereka dengar dari tetangga, keluarga korban, ataupun berita yang beredar di media. Sebagian besar warga sebenarnya berharap Siti masih hidup dan dapat ditemukan dengan selamat. Namun semakin lama waktu berlalu, harapan itu mulai bercampur dengan rasa khawatir. Sudah terlalu lama, kata seorang nelayan tua suatu malam. Kalau memang pergi sendiri, pasti sudah ada kabar. Ucapan itu membuat suasana menjadi hening. Tidak ada yang membantah. Karena jauh di dalam hati, banyak orang mulai memikirkan kemungkinan yang sama. Keluarga Siti juga merasakan hal tersebut. Ibunya tampak semakin kurus karena sulit tidur. Setiap kali ada kendaraan berhenti di depan rumah, ia selalu berharap seseorang datang membawa kabar baik. Namun harapan itu selalu berakhir dengan kekecewaan. Adik Siti bahkan mulai menyimpan kemarahan terhadap Hasan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dari sikap kakak iparnya itu. Menurutnya, Hasan terlihat terlalu tenang untuk seseorang yang istrinya sedang hilang. Meski begitu,
Ia berusaha menahan diri dan menyerahkan semuanya kepada proses hukum. Polisi juga meminta keluarga korban untuk tetap bersabar. Mereka menjelaskan bahwa penyelidikan sedang bergerak ke arah yang menjanjikan, meskipun belum dapat mengungkapkan detailnya kepada publik. Pernyataan itu sedikit memberi harapan kepada keluarga. Setidaknya mereka tahu bahwa kasus tersebut tidak berhenti begitu saja. Ada orang-orang yang masih bekerja keras mencari jawaban. Dan jawaban itulah yang kini semakin dekat untuk ditemukan. Beberapa hari kemudian, Hasan kembali dipanggil ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Kali ini suasananya berbeda. Jika sebelumnya pertanyaan yang diajukan bersifat umum, kini penyidik mulai menunjukkan berbagai fakta yang telah mereka kumpulkan. Mereka menanyakan kembali aktivitas Hasan pada malam terakhir sebelum Siti menghilang. Awalnya Hasan memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Namun ketika penyidik menunjukkan informasi yang bertentangan dengan keterangannya, ekspresi wajahnya mulai berubah. Ia tampak gugup. Beberapa kali ia meminta minum. Beberapa kali pula, ia terdiam cukup lama sebelum menjawab. Para penyidik memperhatikan semua itu dengan saksama. Mereka tidak meninggikan suara. Mereka tidak menekan secara berlebihan. Mereka hanya terus mengajukan pertanyaan berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan. Semakin lama pemeriksaan berlangsung, semakin terlihat bahwa Hasan kesulitan mempertahankan ceritanya. Ada bagian-bagian yang berubah. Ada detail yang terlupa. Ada penjelasan yang terdengar tidak masuk akal. Ketika ditanya mengenai hubungan rumah tangganya, Hasan akhirnya mengakui bahwa ia dan Siti memang sering bertengkar. Ia mengatakan bahwa masalah ekonomi menjadi sumber konflik utama dalam keluarga mereka. Menurut Hasan, penghasilannya sebagai pedagang sate tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Di sisi lain, Siti sering mendesaknya untuk mencari tambahan penghasilan. Penyidik mencatat pengakuan tersebut. Mereka memahami bahwa konflik rumah tangga bukanlah bukti kejahatan. Namun informasi itu membantu mereka memahami kondisi yang terjadi sebelum Siti menghilang. Ketika pemeriksaan berakhir malam itu, Hasan diperbolehkan pulang. Namun untuk pertama kalinya sejak kasus dimulai, ia tampak benar-benar kehilangan ketenangan. Saat keluar dari kantor polisi, langkahnya terlihat berat. Tatapannya kosong. Dan banyak wartawan yang langsung menyadari perubahan tersebut. Mereka mulai bertanya-tanya apakah penyelidikan telah menemukan sesuatu yang besar. Hari berikutnya, polisi melakukan pemeriksaan tambahan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan aktivitas Hasan. Kegiatan itu dilakukan secara tertutup agar tidak mengganggu jalannya penyelidikan. Meski demikian, kabar mengenai aktivitas polisi tetap sampai ke telinga warga. Rumor baru pun bermunculan. Ada yang mengatakan kasus itu akan segera terpecahkan. Ada yang yakin pelakunya sudah diketahui. Ada pula yang berpendapat bahwa polisi masih jauh dari menemukan kebenaran. Di tengah berbagai spekulasi tersebut, Hasan semakin jarang terlihat berinteraksi dengan warga. Ia tetap berjualan, tetapi tidak lagi banyak berbicara. Pelanggan yang datang hanya dilayani seperlunya. Begitu dagangan selesai, ia langsung pulang. Perubahan sikap itu semakin memicu rasa curiga masyarakat. Sementara itu, keluarga Siti terus menunggu perkembangan kasus dengan penuh kecemasan. Mereka menyadari bahwa polisi mulai bergerak lebih aktif dibanding sebelumnya. Dan hal itu membuat mereka percaya bahwa penyelidikan sedang mendekati titik penting. Perasaan yang sama juga dirasakan oleh para penyidik. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan informasi, mereka mulai melihat gambaran yang lebih jelas. Potongan-potongan fakta yang sebelumnya tampak terpisah kini mulai saling terhubung. Mereka menemukan pola. Mereka menemukan alasan. Dan yang terpenting, mereka mulai memahami apa yang mungkin terjadi pada malam sebelum Siti menghilang. Namun mereka masih membutuhkan satu hal lagi. Sebuah penjelasan yang lengkap. Sebuah pengakuan atau bukti yang mampu menyatukan seluruh fakta yang telah ditemukan. Tanpa itu, kasus tersebut belum bisa dinyatakan selesai. Karena itulah mereka memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan dengan lebih mendalam. Pada malam yang tenang beberapa hari kemudian, Hasan duduk sendirian di teras rumahnya. Angin laut berembus pelan melewati jalan desa yang mulai sepi. Dari kejauhan terdengar suara ombak dan deru mesin perahu nelayan yang sedang kembali ke pantai. Namun ketenangan malam itu tidak mampu menenangkan pikirannya. Selama berminggu-minggu, ia hidup di bawah tekanan yang semakin besar. Setiap hari ia harus menghadapi pertanyaan. Setiap hari ia melihat tatapan curiga dari orang-orang di sekitarnya. Dan setiap hari pula ia mengetahui bahwa polisi semakin dekat dengan kebenaran. Di dalam benaknya, berbagai kenangan tentang kehidupan bersama Siti terus bermunculan. Kenangan saat mereka pertama kali menikah.
Saat mereka membangun rumah sederhana dengan penuh harapan. Saat mereka bermimpi memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun kenangan itu juga bercampur dengan ingatan tentang berbagai pertengkaran yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Masalah ekonomi yang tidak kunjung selesai. Tagihan yang menumpuk. Harapan yang tidak sejalan. Dan tekanan hidup yang semakin berat. Di tempat lain, para penyidik masih bekerja hingga larut malam. Mereka meninjau kembali seluruh hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Mereka menyusun kronologi secara rinci. Mereka mencocokkan setiap keterangan dengan bukti yang tersedia. Semakin lama mereka bekerja, semakin kuat keyakinan bahwa misteri hilangnya Siti tidak akan bertahan lama lagi. Ada terlalu banyak fakta yang mengarah ke satu titik yang sama. Dan titik itu adalah Hasan. Meski belum ada pengumuman resmi, para penyidik mulai bersiap menghadapi perkembangan besar dalam kasus tersebut. Mereka tahu bahwa langkah berikutnya bisa menjadi penentu seluruh penyelidikan. Jika semua berjalan sesuai dugaan, maka tidak lama lagi masyarakat akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik hilangnya Siti. Sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan sederhana seorang pedagang sate. Sebuah kebenaran yang akan membuat warga desa terkejut. Dan sebuah kebenaran yang nantinya mengubah kasus orang hilang itu menjadi salah satu peristiwa paling menggemparkan yang pernah terjadi di desa tersebut. Pagi berikutnya, suasana di kantor kepolisian tampak lebih sibuk dari biasanya. Sejak beberapa hari terakhir, tim penyidik bekerja hampir tanpa henti untuk menyusun seluruh fakta yang telah mereka kumpulkan. Berkas-berkas pemeriksaan menumpuk di atas meja. Rekaman wawancara saksi diputar berulang kali. Setiap detail diperiksa dengan teliti untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Dari hasil penyelidikan yang semakin mendalam, para penyidik mulai menemukan pola yang konsisten. Keterangan para tetangga, kondisi rumah tangga pasangan tersebut, serta perubahan cerita yang disampaikan Hasan semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Meski demikian, mereka masih berhati-hati. Mereka tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan dugaan. Siang itu, Hasan kembali menerima panggilan dari kepolisian. Ketika surat panggilan sampai ke tangannya, wajahnya tampak semakin tegang. Ia membaca isi surat tersebut beberapa kali sebelum akhirnya menghela napas panjang. Di sepanjang perjalanan menuju kantor polisi, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia tahu penyidik terus mengumpulkan bukti. Ia juga tahu bahwa setiap jawaban yang diberikan selama ini sedang diperiksa satu persatu. Setibanya di kantor polisi, Hasan langsung dibawa ke ruang pemeriksaan. Kali ini suasananya terasa berbeda. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan umum seperti sebelumnya. Para penyidik mulai membahas berbagai fakta yang mereka miliki secara lebih rinci. Mereka menunjukkan perbedaan antara keterangannya dengan kesaksian beberapa warga. Mereka juga mempertanyakan sejumlah aktivitas yang sebelumnya tidak pernah disebutkan Hasan. Awalnya Hasan masih berusaha menjawab dengan tenang. Namun semakin banyak pertanyaan yang diajukan, semakin sulit baginya mempertahankan sikap tersebut. Beberapa kali ia terdiam. Beberapa kali ia menundukkan kepala. Tangannya terlihat gemetar ketika memegang gelas air di hadapannya. Para penyidik memperhatikan semua itu tanpa terburu-buru. Mereka memahami bahwa tekanan psikologis seringkali membuat seseorang menunjukkan reaksi yang tidak dapat disembunyikan. Sore hari itu berakhir tanpa pengakuan apapun. Namun ketika Hasan meninggalkan kantor polisi, para penyidik merasakan satu hal yang sama. Mereka yakin bahwa pria itu sedang menyimpan sesuatu yang sangat besar. Sementara penyelidikan semakin mengarah kepada Hasan, kehidupan di desa menjadi semakin tidak tenang. Warga yang sebelumnya hanya penasaran kini mulai merasa gelisah. Di warung kopi, di pasar, bahkan di masjid setelah salat berjamaah, orang-orang terus membicarakan kasus tersebut. Saya rasa polisi sudah tahu sesuatu. Mungkin tinggal menunggu waktu saja. Kasihan keluarga Bu Siti, sampai sekarang belum ada kepastian. Percakapan seperti itu terdengar hampir setiap hari. Keluarga Siti sendiri berada dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka hidup di antara harapan dan ketakutan. Di satu sisi mereka ingin mengetahui kebenaran secepat mungkin. Namun di sisi lain mereka takut menghadapi kenyataan yang mungkin jauh lebih menyakitkan daripada dugaan mereka. Ibunda Siti sering duduk sendirian di ruang tamu rumahnya sambil memandangi foto putrinya. Dalam foto itu, Siti terlihat tersenyum ceria. Senyum yang kini hanya tinggal kenangan. Setiap kali ada kabar baru dari polisi, seluruh anggota keluarga berkumpul untuk mendengarkan. Mereka berharap informasi tersebut dapat membawa mereka lebih dekat kepada jawaban yang selama ini dicari. Namun hingga saat itu, semuanya masih berupa petunjuk dan dugaan. Di tengah situasi tersebut,
Hasan semakin terasing dari lingkungan sekitar. Banyak warga mulai menjaga jarak. Beberapa pelanggan setianya bahkan berhenti datang ke gerobak satenya. Bukan karena mereka mengetahui sesuatu secara pasti, tetapi karena rasa curiga yang terus tumbuh. Hasan menyadari perubahan itu. Ia melihat bagaimana orang-orang kini berbicara pelan ketika dirinya lewat. Ia melihat bagaimana beberapa tetangga menghindari kontak mata. Ia merasakan bahwa dirinya tidak lagi dipandang seperti sebelumnya. Dan semua itu membuat beban di dalam dirinya semakin berat dari hari ke hari. Beberapa hari kemudian, penyidik kembali mengundang Hasan untuk pemeriksaan lanjutan. Kali ini mereka telah menyiapkan sejumlah temuan baru yang diperoleh dari proses investigasi. Ketika Hasan memasuki ruang pemeriksaan, suasana terasa lebih sunyi daripada biasanya. Salah seorang penyidik membuka map berisi dokumen dan mulai mengajukan pertanyaan. Pertanyaan demi pertanyaan disampaikan dengan tenang. Namun setiap pertanyaan semakin mendekati inti persoalan. Hasan mulai kesulitan memberikan jawaban yang konsisten. Keringat terlihat membasahi dahinya meski pendingin ruangan menyala. Ia berkali-kali mengusap wajahnya. Ia juga mulai sering meminta waktu sebelum menjawab. Para penyidik kemudian menjelaskan berbagai fakta yang mereka miliki. Mereka menunjukkan bagaimana sejumlah keterangan yang diberikan Hasan tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh dari saksi maupun hasil penyelidikan lainnya. Ruangan itu mendadak terasa sangat hening. Hasan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap meja di depannya. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Salah seorang penyidik akhirnya berbicara dengan nada tenang. Kami hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kalimat sederhana itu membuat Hasan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak penyelidikan dimulai, ia terlihat benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Bahunya bergetar. Napasnya terdengar berat. Ia tampak seperti seseorang yang sudah terlalu lama memikul beban sendirian. Para penyidik tidak memotong keheningan tersebut. Mereka menunggu. Karena mereka tahu, terkadang kebenaran membutuhkan waktu untuk keluar. Dan pada saat itulah, Hasan mulai memberikan penjelasan yang selama ini disembunyikannya. Dengan suara pelan dan sesekali terputus, Hasan mulai menceritakan kondisi rumah tangganya dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengaku bahwa masalah ekonomi menjadi sumber pertengkaran yang terus berulang. Harga kebutuhan hidup meningkat. Utang mulai menumpuk. Sementara hasil berdagang sate tidak selalu mencukupi. Menurut pengakuannya, hampir setiap hari ada pembicaraan mengenai uang. Hampir setiap minggu terjadi pertengkaran mengenai kebutuhan rumah tangga. Hasan mengatakan bahwa dirinya merasa tertekan karena terus berusaha bekerja lebih keras, tetapi keadaan tidak kunjung membaik. Di sisi lain, Siti juga memiliki kekhawatiran sendiri mengenai masa depan keluarga mereka. Perbedaan cara pandang itu perlahan berubah menjadi konflik yang semakin besar. Suatu malam, pertengkaran kembali terjadi. Awalnya seperti pertengkaran yang biasa mereka alami. Namun malam itu emosi keduanya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Kata-kata yang menyakitkan saling terlontar. Kemarahan semakin sulit dikendalikan. Hasan mengaku bahwa situasi kemudian berubah menjadi tragedi yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Saat menyampaikan bagian tersebut, suaranya semakin pelan. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Para penyidik mendengarkan dengan saksama sambil mencatat setiap keterangan. Pengakuan itu menjadi titik balik dalam seluruh penyelidikan. Meskipun masih perlu diverifikasi dengan berbagai bukti lain, untuk pertama kalinya gambaran mengenai apa yang terjadi mulai terlihat lebih jelas. Hasan juga mengakui bahwa setelah peristiwa tersebut, dirinya diliputi kepanikan yang luar biasa. Ia takut menghadapi hukum. Ia takut menghadapi keluarga korban. Ia takut menghadapi reaksi masyarakat. Ketakutan itulah yang kemudian mendorongnya mengambil serangkaian keputusan yang justru memperburuk keadaan. Keputusan-keputusan yang nantinya akan memicu kemarahan dan kontroversi besar di tengah masyarakat. Kabar mengenai perkembangan penyelidikan akhirnya mulai bocor ke masyarakat. Meski polisi belum memberikan penjelasan resmi secara lengkap, informasi bahwa Hasan telah memberikan pengakuan tertentu segera menyebar ke seluruh desa. Reaksi warga berlangsung sangat cepat. Banyak orang tidak percaya. Sebagian lainnya merasa syok. Tidak sedikit yang memilih diam, karena masih berusaha mencerna semua yang terjadi. Bagaimanapun juga, Hasan adalah orang yang mereka kenal selama bertahun-tahun. Mereka pernah membeli sate darinya. Mereka pernah berbincang dengannya. Mereka pernah menghadiri acara-acara desa bersamanya. Sulit bagi banyak warga menerima bahwa sosok tersebut kini berada di pusat sebuah kasus besar. Di rumah keluarga Siti, suasana berubah menjadi haru.
Beberapa anggota keluarga menangis ketika mendengar bahwa penyelidikan telah menemukan titik terang. Meski kebenaran yang mulai terungkap terasa menyakitkan, setidaknya mereka tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Mereka akhirnya mengetahui bahwa polisi benar-benar berada di jalur yang tepat. Sementara itu, aparat kepolisian mulai mempersiapkan langkah berikutnya. Mereka masih harus memverifikasi seluruh pengakuan Hasan dengan bukti-bukti yang ada. Mereka juga harus memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai hukum. Bagi penyidik, pekerjaan mereka belum selesai. Justru bagian paling penting baru akan dimulai. Masyarakat menunggu jawaban lengkap. Keluarga korban menunggu keadilan. Dan media terus mengikuti setiap perkembangan kasus tersebut. Di balik semua perhatian itu, satu kenyataan perlahan mulai terlihat jelas. Kasus yang awalnya hanya dianggap sebagai hilangnya seorang perempuan kini telah berubah menjadi perkara besar yang mengguncang seluruh desa. Dan yang paling mengejutkan, sosok yang selama ini berada di tengah-tengah masyarakat ternyata adalah orang yang paling banyak mengetahui rahasia di balik tragedi tersebut. Rahasia yang tidak lama lagi akan terungkap sepenuhnya, dan membuat banyak orang benar-benar tidak menyangka. Beberapa hari setelah pemeriksaan terakhir, pihak kepolisian akhirnya mengumumkan bahwa Hasan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang selama berminggu-minggu menggemparkan desa tersebut. Pengumuman itu langsung menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, hampir seluruh warga mengetahui perkembangan terbaru tersebut. Suasana desa berubah drastis. Orang-orang yang sebelumnya masih ragu kini, mulai menerima kenyataan bahwa kasus hilangnya Siti bukanlah kejadian biasa. Banyak warga berkumpul di depan rumah masing-masing untuk membicarakan kabar tersebut. Sebagian tampak terkejut, sebagian lagi mengaku sudah menduga sejak lama. Namun ada satu hal yang sama dirasakan hampir semua orang. Mereka tidak menyangka pelakunya adalah Hasan. Selama bertahun-tahun, Hasan dikenal sebagai sosok sederhana yang bekerja keras mencari nafkah. Ia bukan orang yang sering membuat masalah. Ia juga bukan seseorang yang dikenal memiliki konflik dengan warga sekitar. Karena itulah penetapan dirinya sebagai tersangka terasa begitu mengejutkan. Saya benar-benar tidak percaya, kata seorang pelanggan yang hampir setiap minggu membeli sate di gerobaknya. Kalau bukan diumumkan polisi, mungkin saya tidak akan percaya. Pernyataan serupa terdengar di banyak tempat. Bahkan beberapa tetangga yang tinggal paling dekat dengannya masih kesulitan menerima kenyataan tersebut. Mereka mengenal Hasan sebagai pria pendiam yang lebih sering sibuk bekerja daripada berkumpul bersama warga. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa di balik kehidupan sederhana itu tersimpan konflik rumah tangga yang begitu berat. Sementara itu, keluarga Siti mendapatkan kabar tersebut dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa sedih karena dugaan terburuk yang selama ini menghantui akhirnya terbukti. Namun di sisi lain, mereka juga merasa sedikit lega karena penyelidikan mulai memberikan jawaban yang selama ini mereka cari. Setelah berminggu-minggu hidup dalam ketidakpastian, akhirnya ada kejelasan mengenai arah kasus tersebut. Meski demikian, bagi keluarga korban, kejelasan itu tidak serta-merta menghilangkan rasa kehilangan. Karena apapun yang terjadi, orang yang mereka sayangi tidak akan kembali. Dan kenyataan itulah yang paling sulit untuk diterima. Setelah status tersangka diumumkan, perhatian publik terhadap kasus tersebut semakin besar. Wartawan dari berbagai daerah mulai berdatangan ke desa. Mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang kehidupan Hasan, hubungannya dengan Siti, dan alasan yang melatar belakangi tragedi tersebut. Di tengah sorotan itu, Hasan menjalani pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi keterangannya. Dalam proses tersebut, ia mulai menceritakan lebih rinci mengenai tekanan yang dirasakannya selama beberapa tahun terakhir. Menurut pengakuannya, kehidupan rumah tangga mereka perlahan berubah sejak kondisi ekonomi semakin sulit. Pendapatan dari berjualan sate seringkali tidak cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarga. Harga bahan baku naik. Biaya hidup meningkat. Utang yang sebelumnya kecil mulai bertambah. Hasan mengaku terus berusaha mencari jalan keluar. Ia bekerja lebih lama. Ia berjualan lebih jauh. Kadang ia bahkan tetap bekerja saat kondisi tubuhnya sedang tidak sehat. Namun semua usaha itu menurutnya belum mampu memperbaiki keadaan secara signifikan. Di sisi lain, Siti memiliki harapan agar kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik. Ia ingin rumah yang lebih layak. Ia ingin kondisi ekonomi keluarga meningkat. Ia ingin masa depan yang lebih aman. Harapan-harapan itu sebenarnya wajar. Namun ketika kondisi keuangan tidak mampu memenuhi harapan tersebut, pertengkaran mulai semakin sering terjadi. Dalam pengakuannya, Hasan mengatakan bahwa dirinya merasa gagal sebagai kepala keluarga. Ia merasa apapun yang dilakukannya tidak pernah cukup. Perasaan itu terus menumpuk dari waktu ke waktu.
Meskipun banyak orang memahami bahwa tekanan ekonomi dapat menjadi sumber stres dalam keluarga, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan pengakuan Hasan. Mereka menilai bahwa kesulitan hidup bukan alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Perdebatan pun mulai muncul. Kasus ini tidak lagi hanya membahas sebuah kejahatan, tetapi juga membuka diskusi tentang tekanan ekonomi, komunikasi dalam rumah tangga, dan cara seseorang menghadapi masalah hidup. Kontroversi semakin besar ketika sebagian isi pengakuan Hasan mulai diketahui publik. Di media sosial, masyarakat terbelah menjadi berbagai pendapat. Ada yang mengecam Hasan sepenuhnya dan menganggap tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan tindakannya. Ada pula yang menyoroti bagaimana tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat memengaruhi kondisi mental seseorang. Namun sebagian besar masyarakat memiliki pandangan yang sama. Apapun masalah yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan bukanlah solusi. Banyak tokoh masyarakat ikut memberikan tanggapan. Seorang pemuka agama setempat mengingatkan bahwa setiap keluarga pasti menghadapi ujian yang berbeda-beda. Menurutnya, perbedaan pendapat dan konflik ekonomi harus diselesaikan melalui komunikasi yang baik, bukan melalui kemarahan yang tidak terkendali. Pesan tersebut mendapat dukungan dari banyak warga. Mereka menyadari bahwa tragedi yang terjadi pada Hasan dan Siti seharusnya menjadi pelajaran bagi semua orang. Bukan hanya tentang akibat dari tindakan yang salah, tetapi juga tentang pentingnya mencari bantuan ketika tekanan hidup terasa terlalu berat. Sementara itu, keluarga Siti memilih untuk tidak banyak berbicara kepada media. Mereka lebih fokus mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Bagi mereka, perhatian publik tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Yang mereka inginkan hanyalah keadilan. Mereka berharap proses hukum berjalan secara jujur dan transparan. Mereka juga berharap tidak ada lagi spekulasi yang dapat memperkeruh suasana. Namun harapan tersebut sulit terwujud. Karena semakin besar perhatian masyarakat terhadap kasus ini, semakin banyak pula rumor dan opini yang bermunculan. Dan setiap opini baru kembali memicu perdebatan di tengah masyarakat. Di balik semua perhatian publik itu, Hasan mulai menghadapi kenyataan yang tidak bisa lagi dihindari. Hari-harinya kini dihabiskan dalam proses hukum yang panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar menyadari besarnya konsekuensi dari keputusan yang diambil saat emosi menguasai dirinya. Dalam beberapa kesempatan pemeriksaan, Hasan mengaku menyesali apa yang telah terjadi. Ia mengatakan bahwa jika waktu bisa diputar kembali, ia ingin menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan cara yang berbeda. Namun penyesalan datang terlambat. Apa yang telah terjadi tidak dapat diubah. Kalimat-kalimat penyesalan itu kemudian menjadi bahan perbincangan baru di masyarakat. Sebagian orang menganggapnya tulus. Sebagian lainnya menilai bahwa penyesalan tersebut muncul karena ia sudah tidak memiliki pilihan lain. Apapun pendapat masyarakat, proses hukum tetap berjalan. Polisi terus melengkapi berkas perkara. Jaksa mulai mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk membawa kasus tersebut ke tahap berikutnya. Sementara itu, keluarga korban berusaha mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi persidangan yang akan datang. Mereka tahu proses itu tidak akan mudah. Mereka harus kembali mendengar cerita mengenai kejadian yang menyakitkan. Mereka harus kembali mengingat berbagai kenangan tentang Siti. Namun mereka juga memahami bahwa proses tersebut penting untuk mendapatkan keadilan. Di tengah semua itu, warga desa perlahan mulai menyadari bahwa tragedi ini telah mengubah banyak hal. Bukan hanya kehidupan keluarga korban dan pelaku, tetapi juga kehidupan seluruh masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan mereka. Ketika berkas penyelidikan hampir selesai, kasus tersebut memasuki babak baru yang tidak kalah menegangkan. Masyarakat menunggu jalannya persidangan. Media terus mengikuti perkembangan terbaru. Keluarga korban menanti keputusan hukum yang mereka harapkan dapat memberikan rasa keadilan. Namun di saat yang sama, muncul konflik baru yang membuat situasi semakin rumit. Sebagian kerabat Hasan merasa bahwa masyarakat telah menghakiminya sebelum pengadilan memberikan putusan resmi. Mereka meminta warga untuk tetap menghormati proses hukum. Di sisi lain, keluarga Siti merasa bahwa penderitaan yang mereka alami jauh lebih besar daripada berbagai komentar yang diterima keluarga pelaku. Perbedaan pandangan tersebut memicu ketegangan di antara kedua keluarga. Meski tidak sampai menimbulkan keributan besar, hubungan yang sebelumnya cukup baik menjadi renggang. Tokoh masyarakat dan aparat desa kemudian berusaha menenangkan situasi. Mereka mengingatkan semua pihak agar tidak memperbesar konflik. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian perkara harus diserahkan kepada jalur hukum yang berlaku. Upaya tersebut perlahan membantu meredakan suasana. Meskipun rasa marah, sedih, dan kecewa masih ada, kedua keluarga mulai menyadari bahwa memperpanjang pertikaian tidak akan mengubah masa lalu.
Kini semua perhatian tertuju pada proses hukum yang akan segera dimulai. Masyarakat menunggu keputusan pengadilan. Keluarga korban menunggu keadilan. Dan Hasan sendiri harus menghadapi konsekuensi dari seluruh peristiwa yang telah terjadi. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari kenyataan. Karena babak berikutnya akan menjadi penentu akhir dari kasus yang telah mengguncang desa tersebut, sejak hari pertama Siti dinyatakan hilang. Beberapa minggu kemudian, proses hukum yang dinantikan akhirnya dimulai. Sejak pagi, suasana di sekitar gedung pengadilan sudah ramai oleh warga, wartawan, dan keluarga kedua belah pihak. Banyak orang datang bukan hanya karena penasaran, tetapi juga karena mereka merasa memiliki keterkaitan emosional dengan kasus tersebut. Bagi warga desa, kasus Hasan dan Siti bukan sekadar berita yang mereka lihat di televisi atau baca di media sosial. Mereka mengenal kedua orang itu secara langsung. Mereka pernah melihat Hasan berjualan sate di pinggir jalan. Mereka pernah berbincang dengan Siti dalam berbagai kegiatan warga. Kini, mereka harus menyaksikan kisah itu berakhir di ruang sidang. Ketika Hasan dibawa masuk ruang persidangan, suasana mendadak hening. Beberapa orang menatapnya dengan kecewa. Beberapa lainnya hanya memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Hasan tampak jauh berbeda dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Wajahnya terlihat lebih kurus. Tatapannya lebih sayu. Langkahnya lambat seolah memikul beban yang sangat berat. Di kursi pengunjung, keluarga Siti duduk dengan wajah tegang. Mereka berusaha menahan emosi sambil mengikuti jalannya persidangan. Sidang dimulai dengan pembacaan berbagai fakta yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan. Jaksa menjelaskan kronologi berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, bukti-bukti yang ditemukan, dan keterangan yang telah diberikan oleh Hasan. Setiap kali nama Siti disebut, ibunya tampak menundukkan kepala. Air mata beberapa kali terlihat mengalir di pipinya. Meski waktu terus berjalan, rasa kehilangan yang mereka alami belum juga berkurang. Sementara itu, Hasan hanya duduk diam. Sesekali ia menundukkan kepala. Sesekali ia menatap ke arah lantai. Tidak ada lagi upaya untuk menghindar dari kenyataan. Ia memahami bahwa semua yang terjadi kini sedang dinilai oleh hukum. Dan untuk pertama kalinya sejak kasus itu terungkap, ia harus menghadapi akibat dari setiap keputusan yang pernah diambilnya. Persidangan berlangsung selama beberapa kali pertemuan. Dalam setiap sidang, berbagai saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan. Tetangga yang sering mendengar pertengkaran antara Hasan dan Siti memberikan kesaksiannya. Keluarga korban menceritakan bagaimana mereka kehilangan kontak dengan Siti sebelum akhirnya melaporkan ke polisi. Para penyidik juga menjelaskan bagaimana proses investigasi dilakukan hingga akhirnya mengarah kepada Hasan. Semua kesaksian tersebut membentuk gambaran yang semakin jelas mengenai kondisi rumah tangga pasangan itu sebelum tragedi terjadi. Dari berbagai keterangan yang muncul, terlihat bahwa tekanan ekonomi memang menjadi salah satu sumber konflik utama. Namun para saksi juga menjelaskan bahwa banyak keluarga lain di desa mengalami kesulitan serupa tanpa harus berakhir dalam tragedi. Pernyataan tersebut mendapat perhatian besar dari masyarakat. Banyak orang mulai merenungkan kenyataan bahwa masalah hidup sebenarnya dapat dialami siapa saja. Perbedaannya terletak pada bagaimana seseorang memilih untuk menghadapinya. Seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam persidangan bahkan mengatakan kepada wartawan bahwa kasus ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua keluarga. Menurutnya, ketika masalah ekonomi mulai menimbulkan konflik berkepanjangan, bantuan dari keluarga, sahabat, tokoh agama, atau pihak lain seharusnya dicari sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Pernyataan itu kemudian banyak dibagikan di media sosial. Tidak sedikit masyarakat yang setuju. Karena semakin lama kasus ini berjalan, semakin banyak orang yang melihat bahwa tragedi tersebut sebenarnya tidak terjadi dalam satu malam. Tragedi itu merupakan hasil dari berbagai masalah yang dibiarkan menumpuk tanpa penyelesaian yang baik. Dan ketika emosi akhirnya mengambil alih, semuanya berubah menjadi bencana bagi banyak orang. Di tengah jalannya persidangan, Hasan akhirnya diberi kesempatan untuk menyampaikan pernyataannya di hadapan pengadilan. Suasana ruang sidang kembali hening. Semua orang memperhatikan. Wartawan menyiapkan catatan mereka. Keluarga korban menatap ke arah depan dengan penuh emosi. Dengan suara yang pelan, Hasan mulai berbicara. Ia mengakui bahwa selama bertahun-tahun dirinya hidup dalam tekanan ekonomi yang semakin berat. Ia mengaku sering merasa putus asa ketika melihat kebutuhan keluarga terus bertambah sementara penghasilannya tidak banyak berubah. Menurut Hasan, perasaan gagal sebagai kepala keluarga perlahan menggerogoti pikirannya. Namun dalam pernyataannya, ia juga mengakui bahwa apa yang terjadi tidak dapat dibenarkan. Ia mengatakan bahwa kemarahan dan emosi sesaat telah menghancurkan hidup banyak orang.
Tidak hanya hidupnya sendiri, tetapi juga kehidupan Siti, keluarga korban, keluarganya sendiri, dan bahkan masyarakat yang mengenalnya. Saat menyampaikan pernyataan itu, suaranya beberapa kali bergetar. Ia meminta maaf kepada keluarga Siti. Ia juga meminta maaf kepada masyarakat yang selama ini mempercayainya. Namun permintaan maaf tersebut tidak langsung menghapus rasa sakit yang telah ditinggalkan. Bagi keluarga korban, kehilangan seseorang yang dicintai adalah luka yang tidak mudah sembuh. Bagi masyarakat, kepercayaan yang telah rusak juga tidak mudah dipulihkan. Meski demikian, pernyataan Hasan tetap menjadi salah satu momen yang paling banyak dibicarakan setelah persidangan hari itu berakhir. Sebagian orang menilai bahwa ia benar-benar menyesal. Sebagian lainnya berpendapat bahwa penyesalan tersebut datang setelah semuanya terlambat. Perdebatan kembali muncul. Namun satu hal yang disepakati hampir semua orang adalah bahwa tidak ada masalah yang layak diselesaikan dengan kekerasan. Menjelang akhir proses persidangan, ketegangan kembali muncul antara keluarga korban dan sebagian kerabat Hasan. Meskipun konflik itu tidak terjadi secara terbuka, suasana di antara kedua pihak tetap terasa dingin. Keluarga korban merasa bahwa penderitaan mereka tidak akan pernah sepenuhnya dipahami oleh orang lain. Mereka kehilangan seorang anak, saudara, dan anggota keluarga yang selama ini menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Di sisi lain, keluarga Hasan juga menghadapi tekanan yang tidak ringan. Mereka harus menerima kenyataan bahwa salah satu anggota keluarganya terlibat dalam kasus yang menggemparkan masyarakat. Beberapa dari mereka bahkan mengalami kesulitan menghadapi komentar dan penilaian dari lingkungan sekitar. Melihat kondisi tersebut, aparat desa dan tokoh masyarakat kembali turun tangan. Mereka mengadakan beberapa pertemuan dengan keluarga kedua belah pihak. Tujuannya bukan untuk menghapus rasa sakit yang ada, melainkan untuk mencegah konflik baru muncul setelah kasus selesai. Dalam pertemuan itu, semua pihak diajak untuk memisahkan proses hukum dari hubungan sosial yang masih harus dijalani di masa depan. Pesan tersebut perlahan diterima. Meski tidak langsung menghilangkan luka yang ada, setidaknya kedua keluarga mulai memahami bahwa mempertahankan permusuhan hanya akan memperpanjang penderitaan. Masyarakat desa juga mulai menunjukkan sikap yang lebih tenang. Mereka menyadari bahwa kasus tersebut akan segera mencapai tahap akhir. Yang tersisa sekarang adalah menunggu keputusan pengadilan. Keputusan yang akan menjadi penutup dari perjalanan panjang yang telah dimulai sejak hari pertama Siti dinyatakan hilang. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ruang sidang kembali dipenuhi oleh keluarga, wartawan, dan warga yang ingin mengetahui hasil akhir dari perkara tersebut. Suasana terasa tegang sejak pagi. Tidak banyak percakapan terdengar. Semua orang menunggu dengan penuh perhatian. Ketika majelis hakim memasuki ruang sidang, seluruh hadirin berdiri. Setelah berbagai pertimbangan hukum dibacakan, hakim menyampaikan putusan berdasarkan fakta, bukti, dan keterangan yang telah terungkap selama persidangan. Keputusan itu menandai berakhirnya proses hukum yang panjang. Di dalam ruang sidang, reaksi yang muncul beragam. Keluarga korban menitikkan air mata. Sebagian karena sedih mengingat kembali semua yang telah terjadi. Sebagian karena merasa bahwa proses yang mereka perjuangkan akhirnya mencapai titik akhir. Hasan sendiri hanya terdiam mendengarkan putusan tersebut. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua keputusan kini berada di tangan hukum. Saat sidang selesai, banyak orang keluar dari ruang pengadilan dengan perasaan campur aduk. Mereka lega karena kasus itu telah menemukan penyelesaiannya. Namun mereka juga sedih karena semua peristiwa tersebut sebenarnya bisa saja tidak terjadi jika konflik sejak awal diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Bagi warga desa, tragedi ini meninggalkan pelajaran yang sangat mendalam. Mereka belajar bahwa tekanan hidup dapat memengaruhi siapa saja. Mereka belajar bahwa masalah yang dipendam terlalu lama dapat berkembang menjadi sesuatu yang berbahaya. Dan yang terpenting, mereka belajar bahwa komunikasi, kesabaran, serta mencari bantuan saat menghadapi kesulitan adalah hal yang sangat penting. Meski proses hukum telah selesai, dampak dari peristiwa itu akan terus dikenang oleh masyarakat selama bertahun-tahun. Karena di balik kasus yang menggemparkan tersebut, tersimpan sebuah pengingat bahwa satu keputusan yang diambil dalam kemarahan dapat mengubah kehidupan banyak orang untuk selamanya. Setelah putusan pengadilan dibacakan, perhatian masyarakat perlahan mulai beralih dari proses hukum menuju kehidupan yang harus terus berjalan. Meski kasus tersebut telah mencapai akhir secara hukum, dampaknya masih terasa kuat di desa tempat Hasan dan Siti pernah hidup bersama. Selama berbulan-bulan, kasus itu menjadi pembicaraan utama warga. Kini, ketika persidangan telah selesai, banyak orang mulai merenungkan kembali seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi. Di warung kopi Pak Rahman,
Tempat pertama kali kabar hilangnya Siti ramai dibicarakan, suasana kini jauh lebih tenang. Namun sesekali nama Siti masih disebut dalam percakapan warga. Banyak pelajaran dari kejadian itu, kata seorang warga suatu sore. Yang lain mengangguk pelan. Mereka sadar bahwa tragedi tersebut bukan hanya tentang sebuah kejahatan. Di balik semua itu ada kisah mengenai tekanan hidup, komunikasi yang gagal, emosi yang tidak terkendali, dan keputusan buruk yang akhirnya menghancurkan banyak kehidupan. Sementara itu, keluarga Siti berusaha menata kembali kehidupan mereka. Tidak mudah menjalani hari-hari tanpa kehadiran seseorang yang selama ini menjadi bagian penting dalam keluarga. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Foto-foto lama masih tergantung di dinding. Pakaian dan barang-barang pribadi Siti masih tersimpan dengan rapi. Kadang-kadang ibunya masih duduk memandangi foto putrinya sambil mengenang masa-masa ketika Siti masih sering datang berkunjung dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Kesedihan itu tidak hilang begitu saja. Namun perlahan, mereka mulai belajar menerima kenyataan. Mereka memahami bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun luka yang ditinggalkan akan selalu ada. Di sisi lain, masyarakat desa juga mulai menghadapi dampak sosial dari peristiwa tersebut. Selama ini mereka hidup dalam lingkungan yang saling mengenal satu sama lain. Kepercayaan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kasus yang melibatkan seseorang yang mereka kenal dengan baik meninggalkan rasa kehilangan kepercayaan yang cukup besar. Banyak warga mengaku menjadi lebih peka terhadap masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Jika sebelumnya pertengkaran rumah tangga dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri, kini sebagian warga memiliki pandangan yang berbeda. Mereka mulai menyadari bahwa terkadang seseorang membutuhkan bantuan sebelum masalah menjadi semakin besar. Beberapa tokoh masyarakat kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan kecil dengan warga. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas pentingnya komunikasi dalam keluarga, pengelolaan keuangan rumah tangga, serta pentingnya mencari bantuan ketika menghadapi tekanan hidup yang berat. Kegiatan itu sederhana. Tidak ada acara besar. Tidak ada liputan media. Namun bagi warga desa, kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperbaiki keadaan. Mereka tidak ingin tragedi serupa terjadi lagi. Mereka ingin menjadikan peristiwa yang menyakitkan itu sebagai pelajaran bersama. Perlahan-lahan, hubungan antar warga yang sempat dipenuhi rasa curiga mulai membaik. Orang-orang kembali saling menyapa. Anak-anak kembali bermain di lapangan desa. Aktivitas masyarakat kembali berjalan seperti biasanya. Meski demikian, nama Siti dan kisah yang menimpanya tetap menjadi bagian dari ingatan kolektif desa tersebut. Sebuah kisah yang tidak akan mudah dilupakan. Bagi keluarga Hasan, masa-masa setelah persidangan juga tidak mudah. Mereka harus menerima kenyataan bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Selama proses hukum berlangsung, mereka menghadapi berbagai tekanan dari lingkungan sekitar. Ada yang bersikap baik dan memberikan dukungan. Namun ada pula yang memandang mereka dengan penuh kekecewaan. Sebagian anggota keluarga Hasan memilih lebih banyak berada di rumah. Mereka berusaha menghindari perhatian yang berlebihan. Bukan karena ingin lari dari kenyataan, tetapi karena mereka juga membutuhkan waktu untuk menerima apa yang telah terjadi. Bagi mereka, kasus tersebut tidak hanya merenggut ketenangan hidup keluarga korban. Kasus itu juga menghancurkan masa depan yang sebelumnya mereka bayangkan. Beberapa kerabat Hasan bahkan mengaku tidak pernah melihat tanda-tanda bahwa masalah rumah tangganya telah mencapai tingkat yang begitu serius. Mereka mengetahui bahwa Hasan sering mengeluh soal ekonomi. Mereka tahu bahwa kehidupannya tidak mudah. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa tekanan tersebut akan berakhir dengan tragedi. Kesadaran itu membuat banyak anggota keluarganya merenung. Mereka mulai berpikir tentang pentingnya saling mendengarkan dan memperhatikan kondisi orang-orang terdekat. Karena terkadang seseorang terlihat baik-baik saja di luar, padahal sedang memikul beban yang sangat berat di dalam dirinya. Meski demikian, mereka juga memahami bahwa beban hidup tidak pernah dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Pelajaran itulah yang terus mereka pegang setelah semua peristiwa tersebut berakhir. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di desa perlahan kembali normal. Pasar kembali ramai setiap pagi. Perahu-perahu nelayan kembali berangkat sebelum matahari terbit. Warung kopi kembali dipenuhi suara obrolan ringan mengenai hasil tangkapan ikan, cuaca, dan kehidupan sehari-hari. Namun ada satu hal yang berbeda. Warga kini lebih terbuka untuk membicarakan masalah yang mereka hadapi. Beberapa keluarga mulai aktif mengikuti kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh tokoh masyarakat dan aparat desa. Mereka belajar mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Mereka belajar mengenai pentingnya komunikasi yang sehat dalam rumah tangga.
Mereka juga belajar bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Justru terkadang itu adalah langkah paling bijak yang dapat dilakukan ketika menghadapi kesulitan. Perubahan-perubahan kecil tersebut mungkin tidak terlihat besar dari luar. Namun bagi masyarakat desa, perubahan itu sangat berarti. Karena mereka lahir dari sebuah pengalaman yang menyakitkan. Sebuah pengalaman yang mengajarkan bahwa masalah yang dibiarkan menumpuk dapat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Banyak orang tua mulai menggunakan kisah tersebut sebagai pelajaran bagi anak-anak mereka. Mereka mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi. Mereka mengajarkan pentingnya menghargai orang lain. Mereka mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dengan cara itu, kisah tragis yang pernah mengguncang desa perlahan berubah menjadi pengingat bagi generasi berikutnya. Pengingat bahwa kemarahan sesaat dapat membawa penyesalan seumur hidup. Beberapa tahun kemudian, nama Siti masih sesekali disebut dalam percakapan warga lama yang pernah menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Bukan untuk membuka kembali luka lama. Bukan pula untuk menghidupkan gosip yang sudah berlalu. Melainkan sebagai pengingat akan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Orang-orang yang pernah mengikuti kasus itu sejak awal masih mengingat bagaimana semuanya bermula dari kabar hilangnya seorang perempuan yang tampak sederhana. Mereka masih mengingat bagaimana rasa penasaran berubah menjadi kekhawatiran. Bagaimana penyelidikan demi penyelidikan mengungkap fakta yang mengejutkan. Dan bagaimana seluruh desa akhirnya harus menerima kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bagi keluarga Siti, kehilangan itu akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Tidak ada putusan pengadilan yang dapat mengembalikan orang yang mereka cintai. Tidak ada waktu yang benar-benar dapat menghapus semua kesedihan. Namun mereka memilih untuk melanjutkan hidup dengan membawa kenangan baik tentang Siti, bukan hanya mengingat tragedi yang menimpanya. Sementara bagi masyarakat desa, kisah tersebut menjadi pelajaran yang terus diwariskan. Bahwa setiap keluarga pasti memiliki masalah. Bahwa tekanan ekonomi bisa datang kepada siapa saja. Bahwa pertengkaran dan perbedaan pendapat adalah bagian dari kehidupan. Namun semua masalah itu harus dihadapi dengan kesabaran, komunikasi, dan cara-cara yang baik. Karena ketika emosi mengambil alih akal sehat, akibatnya bisa menghancurkan banyak kehidupan sekaligus. Dan itulah pelajaran terbesar yang ditinggalkan oleh peristiwa yang pernah menggemparkan desa kecil di pesisir Madura itu. Sebuah kisah yang bermula dari kesulitan hidup, berkembang menjadi tragedi, dan akhirnya berakhir sebagai pengingat bahwa setiap pilihan yang kita ambil hari ini dapat menentukan masa depan banyak orang di kemudian hari. Terima kasih sudah mengikuti cerita hari ini di Bayu Crime Story. Jika kamu suka konten investigasi kriminal, misteri gelap, dan kisah nyata penuh teka-teki, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kasus berikutnya. Tulis juga pendapat dan teori kalian di kolom komentar. Karena terkadang, petunjuk kecil bisa membuka fakta yang lebih besar. Ingat, dunia tidak selalu seaman yang terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.